Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan memberikan penjelasan terkait bagaimana sih cara mengolah data panel di software Stata. Nah, tentunya teman-teman harus menyiapkan file atau data yang akan teman-teman olah. Di sini kami telah menyiapkan datanya. Di sini sudah ada provinsi, tahun, dan lain sebagainya. Dan satu yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa di Stata ini tidak bisa mengolah data jika datanya itu masih berupa huruf. Sebenarnya provinsi ini, yang satu ini bukan satu, tapi merujuk ke kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Cuman karena di Stata tidak bisa menganalisis kalau masih berbentuk huruf, makanya di sini kita ubah menjadi nominal. Nah, apabila sudah ada datanya, teman-teman tinggal buka aja aplikasi atau software Statanya, klik file, terus import, ini pilih ini, lalu cari nama file teman-teman. Nah, ini lalu klik open. Nah, di sini kan provinsi ini masih di baris pertama. Buat jadi di atas, teman-teman bisa klik ini, lalu oke. Nah, ini sudah ada berartinya. Terus teman-teman tinggal ngetik xtset. Terus pilih provinsi sama tahun. Teman-teman cara ngebloknya, klik provinsi, terus tekan tombol shift, lalu klik tahun, pilih tombol reply, lalu enter. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik juga X tirek. Terus dari sini blok sampai ke hujan. Caranya sama, tekan tombol shift, lalu hujan, reply. Jangan lupa di belakang ini kasih keterangan ujinya FE. Nah, sudah. Lalu teman-teman bisa klik lagi estimate store fix. Klik enter. Teman-teman biar nggak lama-lama, klik ini lagi. Lalu tinggal ngeganti yang FE menjadi RE. Klik enter. Sama juga sama yang ini. Klik aja. Lalu ganti yang fixnya menjadi random. Klik enter. Setelah itu teman-teman bisa klik lagi tes 0. Nah, teman-teman kalau kayak gini nih perlu diperhatikan benar enggaknya. Soalnya biasanya kalau salah penulisan maka tidak bisa terbaca. Nah, ini lalu klik enter. Kalau sudah, teman-teman bisa tulis lagi regress, terus dari ini udah ke blok, tinggal eh, klik tombol reply lalu enter. Selanjutnya teman-teman bisa tulis lagi houseman fix dan random, lalu klik enter. Nah, inilah hasil dari analisis datanya. Untuk interpretasinya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Baik, di sini saya akan membacakan interpretasi dari uji BPLM. BPLM dikatakan baik apabila nilai prop sibar lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa BPLM dikatakan baik karena nilai prop 0,000 lebih kecil dari 0,5. Yang kedua ada uji Chow. Uji Chow dikatakan baik apabila nilai prop F lebih kecil dari 0,05, sehingga uji pada analisis ini dikatakan baik karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05. Lalu yang ketiga ada uji Houseman. Uji Houseman dapat dikatakan baik jika nilai prop C lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui nilai pro C 0,2398 lebih besar dari 0,05, sehingga uji Houseman tidak bisa dikatakan baik. Berdasarkan ketiga analisis ini, maka dipilih random effect sebagai uji terbaik karena nilainya yang paling tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan interpretasi dari kedua teman saya yang sebelumnya. Yang pertama yaitu peningkatan lahan irigasi sebesar 1 satuan akan meningkatkan produktivitas sebesar 2,37 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap.
Peningkatan tenaga kerja sebesar 1 satuan akan menurunkan produktivitas sebesar 4,7 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap. Selanjutnya, peningkatan pupuk urea sebesar 1 satuan akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,0000123 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap. Peningkatan pupuk NPKF sebesar 1 satuan akan menurunkan produktivitas sebesar 0,0000212 dengan asumsi bahwa variabel lain juga dianggap tetap. Peningkatan pupuk SP36 sebesar 1 satuan akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,000132 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap. Peningkatan ZA 1 satuan akan meningkatkan produktivitas 0,000434 dengan asumsi variabel lain tetap. Peningkatan traktor 2 sebesar 1 satuan akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,000434 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap. Peningkatan traktor 4 sebesar 1 satuan akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,006731 dengan asumsi bahwa variabel lain juga dianggap tetap. Peningkatan suhu sebesar 1 satuan akan menurunkan produktivitas sebesar 0,650735 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap. Peningkatan hujan sebesar 1 satuan akan menurunkan produktivitas sebesar 0,009536 dengan asumsi bahwa variabel lain juga dianggap tetap di sini. Berdasarkan nilai signifikansinya, bisa kita ketahui bahwa semuanya signifikan dengan berbagai pertimbangan dari signifikannya, yakni 1%, 5%, dan 10%. Adapun interpretasinya sebagai berikut. Lahan irigasi dengan nilai 0,975 tidak signifikan karena 0,975 itu lebih dari 1% bahkan sampai 10%. Tenaga kerja dengan nilai 0,000 dianggap signifikan karena nilai tersebut kurang dari 0,05. Urea dengan nilai 0,146 tidak signifikan karena melebihi 10%. NPK dengan nilai 0,265 tidak signifikan juga karena melebihi 5% dan 10%. SP36 dengan nilai 0,019 dianggap signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. ZA dengan nilai 0,011 dianggap signifikan karena nilai tersebut juga sama seperti yang tadi kurang dari 0,05. Traktor 2 dengan nilai 0,993 tidak signifikan karena melebihi 1% sampai 10%. Traktor 4 pun juga tidak dianggap signifikan karena nilainya 0,954 dan itu juga melebihi dari 1% bahkan sampai 10%. Suhu di sini juga tidak dianggap signifikan karena nilainya 0,249 dan itu sama seperti yang tadi lebih dari 1% bahkan sampai 10%. Hujan dengan nilai 0,141 juga tidak dianggap signifikan karena 14% atau 0,141 itu lebih dari 10%. Sehingga berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa hanya terdapat 3 variabel yang signifikan, yaitu tenaga kerja, pupuk SP36, dan pupuk ZA. Baik, sekian hasil dari interpretasi dari kelompok kami. Baik ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.